Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Falvi Bako dan rekan saya Faza Alfarabi. Kami dari kelompok 13. Kami akan mempresentasikan hasil UAS kami, mendeteksi gambar kerikil versus kerang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faza. Baik, pendahuluan metode yang digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN yang merupakan salah satu arsitektur deep learning yang sangat efektif dalam melakukan klasifikasi gambar. CNN dirancang untuk secara otomatis dan adaptif belajar fitur spasial dari data gambar melalui proses konvolusi dan pooling, sehingga mampu mengenali dan pola kompleks seperti bentuk, tekstur, dan objek pada gambar. CNN dapat digunakan untuk mendeteksi objek, segmentasi citra, pengenalan wajah, pengenalan teks dan karakter, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dataset. Dataset yang kami gunakan yaitu kami mengambil dataset dari website Kaggle yang terdiri dari 4.284 gambar yang terdiri dari 2.743 gambar kerikil dan 1.541 gambar kerang. Nah, next, tahapan tahapan yang kami buat yaitu terdiri dari 7 model, yaitu import library dan mount dari G Drive, load processing, labeling data, yang ketiga building model, keempat compile model, kelima training model, keenam model evaluasi, dan ketujuh model testing. Yang pertama, import library dan mount dari G Drive. Berikut merupakan sintaksnya dan library yang kami gunakan. Terdiri dari import train test split, label encoder, dan sebagainya. Next, selanjutnya yaitu ini mengawali proses persiapan data dengan mengimport modul OS untuk interaksi sistem file. Ini mendefinisikan path ke folder atau dari folder dan menampilkan isinya yang ternyata berupa dua item, yaitu table dan shells, yang kemungkinan merupakan nama folder atau file yang mempresentasikan kategori data. Next. Nah, di sini kode ini bertujuan untuk membaca dan memproses gambar-gambar dari folder-folder yang sesuai dengan label dari data. Datanya ya sendiri terdiri dari 4.252 gambar. Next. Bagian kode ini menunjukkan untuk mengonversi label-label kategorikal menjadi representasi numerik yang diperlukan untuk pemrosesan lebih lanjut dalam machine learning. Awalnya, list labels berisi string seperti shell dan tables yang kemudian ditampilkan. Next. Nah, di sini ini membagi data menjadi data training dan data testing. Dengan data training sebesar 20% dari jumlah data dan data testing maksud saya data testingnya yaitu 20% dari seluruh data yang terdiri dari 852 gambar dan sisanya menjadi data training. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ini adalah kode yang kami gunakan untuk membangun model convolutional neural network kami. Nah, kalau summary-nya itu ada di sini, di mana modelnya itu adalah model sekuensial, yang artinya itu lapisan ini dia akan
dia diterapkan secara berurutan. Yang pertama layernya itu ada layer conv 2D, di mana dia tuh ngekstrak fitur dari input. Terus ada max pooling, ini dia untuk mereduksi dimensi fitur. Terus ada dropout yang di sini. Ini dia terjadi dua kali ya, convolutional sama max poolingnya. Terus di dropout itu lapisannya itu untuk mencegah overfitting dengan menghilangkan beberapa neuron. Kalau misalnya pas training itu udah overfitting. Terus ada flatten, di mana dia mengubah data menjadi vektor satu dimensi untuk diberi input pada lapisan dense. Nah, di lapisan dense itu dia menghubungkan setiap neuron dengan semua neuron di lapisan. Nah, ini total parameternya di mana ada 1.646.291 dan tidak ada parameter yang tidak dapat dilatih. Nah, ini compile model kami. Di sini kami set hyperparameternya di mana learning rate-nya itu 0,001, lumayan kecil. Terus max epochs-nya atau pengulangan atau iterasinya itu sebanyak 10 gitu. Dan optimizer-nya itu menggunakan si ini. Oke, ini kami compile model kami. Terus, nah di sini kami training model kami dengan data train yang sudah dibagi sebelumnya atau di split sebelumnya, di mana sesuai hyperparameter tadi bahwasanya terjadi 10 iterasi atau 10 epochs gitu, 10 pengulangan. Nah, setelah itu ini merupakan evaluasi modelnya, di mana yang garis merah ini menunjukkan akurasi dari eh, data train dan yang biru ini menunjukkan akurasi dari data validasi. Dapat dilihat semakin tinggi epochnya atau semakin banyak perulangannya, akurasi untuk data trainnya itu semakin tinggi juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari data validasinya, terdapat peningkatan lalu terjadi penurunan. Nah, ini tandanya terjadi overfitting di mana model terlalu baku belajar dari data train. Nah, selanjutnya ini untuk ini juga model evaluasi tapi dengan akurasi. Dapat dilihat untuk akurasi totalnya itu sebesar 0,71 dan dengan metrik-metrik evaluasi lainnya seperti precision, recall, F1 score dan support yang terdapat di gambar bisa dilihat sendiri. Nah, kalau kita lihat dari confusion matrixnya seperti ini, terdapat 432 kerang yang diprediksi benar dan terdapat 175 kerikil atau pebbles yang diprediksi benar. Namun, ada 97 kerang yang diprediksi sebagai pebbles atau kerikil. Dan ada 148 pebbles atau kerikil yang diprediksi sebagai shells atau kerang. Gitu. Nah, ini merupakan penampilan kode di mana kami metes atau menguji model yang sudah kami ciptakan atau kami eh, latih dengan gambar yang baru gitu. Dapat dilihat bahwa prediksinya benar yaitu kerikil gitu. Sekian dari kami. Saya Daniel Valvi Bako dan rekan saya. Faza Farabi, Kami mengucapkan terima pamit kasih. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.